Perkenalkan, nama saya Sunarti Juwita Pakpahan dengan NIM 2213111076. Di sini, saya dari kelompok 8 yang akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Penelitian Tindakan Kelas. PTK atau Penelitian Tindakan Kelas berasal dari istilah bahasa Inggris yaitu Classroom Action Research, yang berarti penelitian yang dilakukan pada sebuah kelas untuk mengetahui akibat tindakan yang diterapkan pada suatu subjek penelitian di kelas tersebut. Penelitian tindakan kelas ini pertama kali diperkenalkan oleh Kurlewin pada tahun 1946, yang selanjutnya dikembangkan oleh Stephen Kemmis, Robin, John Elliot, Dave Ebert, dan lainnya. Pada awalnya, penelitian tindakan menjadi salah satu model penelitian yang dilakukan pada bidang pekerjaan tertentu, di mana peneliti melakukan pekerjaannya, baik di bidang pendidikan, kesehatan, maupun pengelolaan sumber daya manusia. Salah satu contoh pekerjaan utama dalam bidang pendidikan adalah mengajar di kelas, menangani bimbingan dan konseling, dan mengelola sekolahnya. Dengan demikian, yang menjadi subjek penelitian adalah situasi di kelas tersebut atau individu siswa di sekolah tersebut, di mana sekolah dapat melakukan kegiatan penelitiannya tanpa harus pergi ke tempat lain seperti para peneliti konvensional pada umumnya. Dari pandangan di atas, dapat dipaparkan beberapa kata kunci yang berkenaan dengan penelitian tindakan kelas. Yang pertama itu, penelitian tindakan adalah suatu bentuk inquiry atau penyidikan yang dilakukan melalui refleksi diri atau gambaran diri. Baru yang kedua itu, penelitian tindakan kelas ini dilakukan oleh peserta yang terlibat dalam situasi yang terjadi, yaitu yang terjadi di kelas tersebut seperti guru, murid, maupun kepala sekolah. Baru yang ketiga itu, dilakukan pada latar pendidikan untuk memperbaiki dasar pemikiran dan kepantasan dari praktek pendidikan yang dilakukan di kelas tersebut. Baru yang kedua itu yaitu manfaat penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas merupakan suatu kebutuhan bagi seorang guru, di mana penelitian tindakan kelas ini berguna untuk meningkatkan profesionalitas seorang guru. Adapun manfaat penelitian tindakan kelas ini bagi guru yaitu yang pertama itu, penelitian tindakan kelas ini sangat kondusif untuk membuat guru menjadi peka, tanggap terhadap dinamika pembelajaran di kelasnya. Dia menjadi reflektif dan kritis terhadap apa yang dia dan muridnya lakukan. Daya reflektif dan kritis akan membawa perubahan, baik pada guru itu sendiri maupun pada muridnya saat proses pembelajaran. Baru yang kedua itu, penelitian tindakan kelas ini dapat meningkatkan kinerja guru, sehingga guru lebih profesional. Guru tidak lagi sebagai seorang praktis yang sudah merasa puas terhadap apa yang dia kerjakan selama bertahun-tahun tanpa ada upaya perbaikan dan juga inovasi. Namun, guru itu sebagai peneliti yang handal di bidangnya. Baru yang ketiga itu, dengan melaksanakan tahapan-tahapan dalam penelitian tindakan kelas ini, guru itu mampu memperbaiki proses pembelajaran melalui suatu kajian di dalam yang ada di dalamnya terhadap apa yang terjadi di kelasnya. Tindakan guru ini yang dilakukan tidak semata-mata didasarkan pada masalah aktual dan faktual yang berkembang di kelas tersebut. Baru yang keempat itu yaitu pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini tidak mengganggu tugas pokok seorang guru, karena dia tidak perlu meninggalkan kelasnya, karena penelitian tindakan kelas ini merupakan suatu kegiatan penelitian yang terintegrasi atau berlangsung saat proses pelaksanaan pembelajaran. Baru yang kelima itu yaitu dengan melaksanakan penelitian tindakan kelas ini, guru menjadi kreatif karena selalu dituntut untuk melakukan upaya-upaya inovasi sebagai implementasi dan adaptasi terhadap teori dan teknik pembelajaran serta bahan ajar yang dipakainya agar lebih berkembang dan menarik. Selanjutnya yaitu ciri-ciri penelitian tindakan kelas. Yang pertama itu, munculnya kesadaran pada diri guru
bahwa praktik pembelajaran yang dilakukan selama ini terjadi masalah dan perlu diselesaikan. Misalnya, saat proses pembelajaran, siswa kurang tertarik gitu, maka guru perlu memperbaikinya dengan media pembelajaran yang perlu ditingkatkan agar peserta didik lebih tertarik dalam keberlangsungan pembelajaran tersebut di kelas. Baru yang kedua itu dilakukan melalui refleksi diri atau cerminan diri, di mana guru itu melakukan refleksi diri terhadap proses belajar mengajarnya sendiri, dengan melihat apakah siswa itu mampu menguasai materi yang disampaikan saat proses pembelajaran berlangsung dengan merefleksikan dirinya sendiri. Baru yang ketiga itu penelitian dilakukan di dalam kelas, sehingga penelitian fokus pada kegiatan pembelajaran berupa perilaku guru dan siswa dalam melakukan interaksi dalam keberlangsungan proses pembelajaran di kelas tersebut. Baru yang keempat itu memiliki tujuan untuk memperbaiki pembelajaran. Karena dalam proses pembelajaran pasti ada kekurangan dalam penyampaian materi atau bahan ajar dan media yang digunakan kurang menarik, sehingga perlu diperbaiki agar proses pembelajaran tersebut lebih inovatif. Selanjutnya yaitu prinsip penelitian tindakan kelas. Yang pertama itu, tindakan yang dilakukan dalam penelitian tindakan kelas merupakan suatu kegiatan yang dirancang secara sengaja untuk dilakukan oleh siswa dalam kegiatan belajar mengajar dengan tujuan tertentu, misalnya untuk meningkatkan daya tarik siswa dalam pembelajaran, sehingga guru perlu meningkatkan media pembelajaran yang digunakan dari sebelumnya. Baru yang kedua yaitu kegiatan yang dilakukan dalam pembelajaran harus berupa tindakan yang diyakini lebih baik dari kegiatan yang biasa dilakukan oleh guru di kelas. Harus ada peningkatan dalam pembelajaran yang dilakukan dari pembelajaran sebelumnya. Baru yang ketiga itu yaitu tindakan yang dilakukan oleh guru dalam penelitian tindakan kelas adalah tindakan yang berbeda dan yang biasa dilakukan guru dalam praktik pembelajaran sebelumnya. Karena tindakan yang sudah pernah dilakukan dipandang belum memberikan hasil yang memuaskan, maka guru perlu meningkatkan tindakan-tindakan dari proses belajar sebelumnya. Selanjutnya ada tujuan dari penelitian tindakan kelas. Yang pertama, memperbaiki dan meningkatkan mutu praktik pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru demi tercapainya tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu meningkatkan dan memperbaiki kinerja-kinerja pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru. Yang ketiga, mengidentifikasi, menentukan solusi, dan memecahkan permasalahan-permasalahan agar proses pembelajaran lebih bermutu. Yang keempat, meningkatkan dan memperkuat kemampuan guru dalam memecahkan permasalahan dan membuat keputusan yang tepat bagi siswa dan kelas yang diajarnya. Kemudian yang kelima yaitu mengeksplorasi dan membuahkan kreasi-kreasi dari inovasi-inovasi pembelajaran. Itulah tujuan dari penelitian tindakan kelas. Selanjutnya, karakteristik dari penelitian tindakan kelas. Ada 10 karakteristik dari penelitian tindakan kelas. Yang pertama itu bersifat siklis, di mana siklis artinya secara bertahap mulai dari perencanaan, pelaksanaan, observasi, evaluasi, dan refleksi dilakukan sesuai dengan prosedur penelitian. Yang kedua itu bersifat longitudinal, artinya penelitian dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yang ketiga itu bersifat partisipatoris, di mana dalam penelitian ini guru memiliki peran ganda yaitu sebagai peneliti dan sebagai orang yang akan diteliti. Yang keempat bersifat partikular spesifik. Di dalam penelitian ini terdapat proses penalaran yang berguna untuk kita nantinya memberikan kesimpulan penelitian tersebut. Yang kelima itu bersifat emik, artinya kita juga melihat pandangan ataupun sudut pandang dari orang lain terhadap penelitian tersebut. Yang keenam itu bersifat kolaboratif, yaitu adanya kerjasama antara peneliti dengan pihak lain demi tercapainya tujuan penelitian. Yang ketujuh bersifat kasuistik, di mana data yang diperoleh dalam penelitian itu bersifat
khusus, spesifik, dan lebih rinci. Kemudian yang kedelapan adalah bersifat alamiah. Jadi data-data penelitian itu bersifat alamiah, asli, dan tidak ada rekayasa sedikit pun. Yang kesembilan, adanya kecukupan data untuk mencapai tujuan penelitian. Dan yang ke-10 itu adalah penelitian tindakan kelas bermaksud untuk menjadikan pembelajaran yang akan lebih baik ke depannya. Berikutnya adalah siklus ataupun langkah-langkah dari penelitian tindakan kelas. Ada 5 langkah-langkah dari penelitian tindakan kelas. Yang pertama itu perencanaan, di mana sebelum kita melakukan penelitian tindakan kelas, kita harus merencanakan dan mempertimbangkan hal-hal yang akan kita lakukan dalam penelitian tersebut. Yang kedua, pelaksanaan, di mana kita melaksanakan penelitian tindakan kelas tersebut. Yang ketiga itu observasi. Di observasi ini kita mencari dan mengumpulkan data melalui proses pengamatan dalam penelitian tindakan kelas. Kemudian yang keempat, evaluasi. Di evaluasi ini kita mencari dan menggali informasi terkait penelitian yang kita lakukan dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang kelima itu adalah refleksi ataupun bagian akhir dari penelitian tindakan kelas, di mana kita mengevaluasi dan mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul dalam pembelajaran. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.